Hadirin sekalian, mari kita sambut Profesor Dr. Endah Wulandari SSIM Biomed. Bismillahirrohmanirrohim. Yang saya hormati Rektor dan para Wakil Rektor, Ketua Senat dan Wakil Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati para guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan para guru besar tamu. Yang saya hormati para dekan, wakil dekan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati para kolega akademisi, tenaga kependidikan, keluarga besar, serta tamu undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Perkenankan saya menyampaikan pidato berjudul Peran Molekul, Metabolisme, dan Energi dalam mewujudkan masyarakat sehat optimal. Transformasi program makan bergizi gratis dan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sel-sel tubuh kita tersusun atas berbagai jenis molekul, baik yang berada di luar, di membran maupun di dalam sel. Makromolekul berupa karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat saling berinteraksi melalui proses metabolisme. Proses ini juga didukung oleh mikromolekul berupa vitamin dan mineral yang bersama-sama berperan dalam menghasilkan energi. Adenosin trifosfat atau ATP merupakan salah satu molekul yang dikenal sebagai senyawa energi tinggi. Sintesis ATP berlangsung melalui berbagai jalur metabolisme, seperti glikolisis, siklus Krebs, gluconeogenesis, beta oksidasi, rantai transport elektron, dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam buku Biokimia Harper. Setiap individu sebaiknya memahami molekul penyusun tubuhnya, reaksi-reaksi metabolisme yang terjadi, serta manfaat energi yang dihasilkan, karena semua berhubungan erat dengan kesehatan, pertumbuhan, aktivitas sehari-hari, dan berbagai penyakit yang dapat muncul. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, fungsi ATP adalah untuk memberikan suhu tubuh yang nyaman, yaitu suhu optimum 30 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, tubuh menjaga regulasi molekul dan aktivitas sel berlangsung secara normal. Perubahan suhu tubuh dapat menjadi indikasi adanya gangguan atau kondisi patologis. Aktivitas sehari-hari kita, baik dalam kondisi tidur, kondisi istirahat, berolahraga, bekerja, dan lain-lain, semuanya membutuhkan energi. Penggunaan energi tersebut secara keseluruhan dirangkum dalam 4 fungsi. Pertama, fungsi mekanik atau gerak. ATP menyediakan energi untuk kontraksi otot melalui kerja protein aktin miosin dan protein lainnya. Kedua, sintesis molekul dan proliferasi sel. ATP digunakan untuk membuat molekul baru yang diperlukan tubuh serta mendukung pembelahan sel dalam perbaikan dan pertahanan fungsi sel normal. Ketiga, fungsi transport molekul. ATP menggerakkan pompa ion seperti pompa natrium kalium yang berfungsi menjaga keseimbangan konsentrasi di luar dan di dalam sel. Keempat, fungsi transduksi sinyal. ATP berfungsi dalam komunikasi antar sel dan meneruskan sinyal dari satu sel ke sel target sehingga menimbulkan respon fisiologis yang sesuai.
Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, data survei status gizi Indonesia tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,5%. 1 dari 3 balita mengalami stunting akibat kekurangan gizi kronis. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi kurang dari 18% pada tahun 2025 dan terus ditekan hingga mencapai 0 kasus. Sebagai langkah awal, pemerintah sudah menginisiasi program makan bergizi gratis. Program ini diharapkan dapat dipantau kecukupan asupan molekul dan energi, khususnya bagi anak usia sekolah, sehingga terjadi peningkatan performa kognitif, perkembangan otak dan fisik, menurunkan prevalensi stunting dan malnutrisi, mengurangi kelelahan, serta membentuk kebiasaan pola makan sehat dalam jangka panjang, guna mencegah penyakit degeneratif dan resiko penyakit kronis. Program ini menjadi fondasi bagi terciptanya generasi penerus Indonesia Emas 2045 yang unggul dan secara jasmani dan mental melalui perbaikan gizi dan optimalisasi tumbuh kembang anak. Hadirin sekalian yang saya hormati, Islam telah mengajarkan konsumsi makanan dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menegaskan bahwa manusia harus mengonsumsi makanan yang halal dan thayyibah, baik, bergizi, dan sehat. Dalam konten ini, makanan yang menghasilkan ATP, energi seluler yang diperlukan untuk aktivitas biologis. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut adalah beberapa penelitian terkait molekul, metabolisme, dan energi. Kami meneliti pola kecukupan dan keseimbangan molekul pada jemaah haji Indonesia terkait metabolisme tubuh pada aktivitas fisik dan lingkungan ekstrim. Kami menganalisis hematologi menggunakan darah menstruasi sebagai sumber sampel yang mudah diperoleh dan non-invasif, guna mendeteksi kadar molekul seperti protein hemoglobin. Kami meneliti terjadinya perubahan ekspresi protein sitoglobin dalam sel sebagai respon terhadap kondisi hipoksia seperti yang dialami oleh pasien COVID-19. Kami juga meneliti potensi ekstrak biji jarak pagar sebagai antitumor melalui penghambatan sinyal protein TGF-beta dan sebagai hepatoprotektif melalui aktivitas protein enzim ALT dan AST. Kami juga meneliti efek terapi bekam dalam meregulasi metabolisme lipid pada pasien hiperkolesterolemia. Dan masih banyak lagi dalam penelitian kami terkait tema ini. Demikian pidato singkat ini, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para guru kami, para orang tua kami, keluarga, rekan akademisi, teman-teman, serta panitia, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dengan pahala yang terbaik, memberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.